Hai, perkenalkan nama saya Yohana Margareta Sirait. Saya dari kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang radiasi gelombang elektronik. Nah, sebelum saya menjelaskan, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 3 pertanyaan yang telah saya sediakan. Di sini juga saya akan menjawab 3 pertanyaan tersebut melalui video ini, tonton terus ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa HP digunakan sebagai remote? Jawabannya adalah seperti yang telah kita ketahui bahwa remote menggunakan inframerah, begitu juga dengan handphone. Handphone bisa juga digunakan sebagai remote AC, TV, ataupun alat elektronik lainnya. Karena menggunakan sistem inframerah seperti remote. Namun, tidak semua HP bisa digunakan sebagai remote. Fungsi remote control hanya bisa dilakukan oleh HP Android yang sudah dilengkapi oleh fitur inframerah saja. Jadi, HP Android lainnya yang tidak dilengkapi oleh fitur inframerah tidak bisa digunakan sebagai remote. Dan mengapa harus menggunakan inframerah? Karena merupakan transfer informasi antara dua atau lebih titik yang terhubung oleh pengantar listrik yang berbeda di jangkauan benda yang memiliki fitur inframerah. Dengan adanya fitur inframerah yang dibantu oleh alat aplikasi yaitu remote HP, kamu bisa mengaplikasi berbagai perangkat elektronik lainnya yang ada di rumah kamu seperti TV, AC, ataupun lainnya. Pertanyaan yang kedua, mengapa radio FM atau frekuensi modulation lebih banyak didengarkan daripada radio AM, amplitude modulation? Jawabannya adalah karena radio FM menghasilkan kualitas suara yang baik dan gelombang radionya lebih tahan terhadap cuaca buruk dibandingkan dengan radio AM. Nah, apa yang membedakan FM dan AM? Yang menjadi pembeda antara radio FM dan AM adalah keduanya modulasinya. AM adalah singkatan dari amplitude modulation, berarti menggunakan konsep pengubahan amplitudo yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitude dari gelombang pembawanya. Amplitudo sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan minimum dari sebuah gelombang, atau bisa disebut sebagai tinggi gelombang, sedangkan FM adalah singkatan dari frekuensi modulation, maka menggunakan konsep pengubahan modulasi atau modulation, yang artinya secara suara akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Pertanyaan yang ketiga, silakan dijelaskan prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis dan sebutkan ide Anda tentang penggunaan sistem inframerah yang dapat menguntungkan di masa yang akan mendatang. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu prinsip kerja dari sistem inframerah tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan ide saya tentang penggunaan sistem inframerah yang dapat menguntungkan di masa yang akan mendatang. Nah, sistematika secara umum ini adalah sensor inframerah yang ada akan mendeteksi jika ada kereta api yang melintas. Sensor akan mendeteksi selama waktu melintas sesuai dengan program yang telah diinputkan, dan sensor inframerah akan meneruskan ke sismin yang ada untuk mengirimkan sinyal ke receiver. Di sini receiver sinyal yang diterima akan diteruskan supaya palang pintu pelintasan segera menutup. Setelah kereta melintas, maka palang pintu pelintasan akan membuka dengan sendirinya. Pengujian dilakukan pada AF modul serta ketetapan sensor IR. RF modul dapat bekerja optimal pada 1,2 km dengan rata-rata jeda waktu pengiriman datang selama 1,35 detik
Jadi waktu pengirimannya itu ada jedanya, yaitu 1,5 detik. Hasil dari pengujian sensor IM adalah sensor mendeteksi dan memberi informasi, dan ketika sensor memberi informasi ada jedanya yaitu 1,60 detik. Serta hasil dari pengujian awal yaitu dari sensor IR mendeteksi untuk menutup palang pintu hingga palang membuka lagi setelah kereta api melintas. Sempurna yaitu 35,40 detik dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, itu tadi proses kerja dari sistem inframerah pada palang pintu otomatis. Selanjutnya saya akan menjawab ide saya tentang penggunaan sistem inframerah yang dapat menguntungkan di masa yang akan mendatang. Nah, yang pertama yaitu fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang kedua, dapat digunakan sebagai fotografer diagnosa penyakit. Nah, yang ketiga, termoskop. Dan yang terakhir, terapi penyembuhan cacar dan encok. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya meminta maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.